ulang tahun kalau sampai nggak ada mie, aduh takut sekali gitu ya. Karena nanti umurnya nggak panjang ini. Tidak semua orang bisa berbahasa lidah dan itu fine. Gereja itu ada yang gereja kecil, ada yang mega church begitu. Menurut Pak Henry, Pak. Oke. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias, host dari Fokus Reform 21. Bersama saya hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injili Internasional. Oke, terima kasih Pak Henry untuk kehadirannya untuk kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Pertanyaan pertama Pak, kita akan mulai. Bagaimana cara menghadapi dan mengasihi orang tua yang Kristen tetapi masih mempercayai kuasa roh jahat? Apakah masih mendapat keselamatan dari Kristus? Orang tuanya itu dia katakan sudah disidik, kuliah agama tetapi tetap mempercayai roh jahat. Nah ini mungkin yang perlu diperjelas ya, mempercayai dalam pengertian apa. Gitu. Kalau mempercayai roh jahat itu ada, tentunya mereka ada ya. Nggak salah dong kalau mempercayai bahwa roh jahat itu ada. Yang kedua mungkin mempercayai dalam pengertian sampai takut. Tempat gelap sendiri takut dan seterusnya. Nah kalau seperti ini ya berarti perlu untuk setiap kita lah ya yang takut akan kuasa-kuasa kegelapan ya kita perlu lebih mengenai Kristus. Ya sehingga yang kadang-kadang ironi itu orang Kristen takut setan tapi nggak takut Tuhan itu. Harusnya kan tidak ya. Jadi prinsipnya kan kita juga tidak perlu nantangin ya kuasa-kuasa kegelapan. Kan bukan kita yang lebih berkuasa daripada mereka. Tapi juga tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang lebih berkuasa dan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Ya, sehingga kalau misalkan yang kedua ini mungkin yang lebih banyak ya pertanyaannya. Yaitu orang Kristen masih sangat takut sama kuasa-kuasa kegelapan. Ya berarti dia perlu lebih mengenal Tuhannya dengan lebih baik. Yang kedua. Nah yang ketiga bisa jadi percaya sampai kemudian masih melakukan mitos-mitos. Ya, jadi misalnya aja ya kalau dalam budaya Tionghoa ya, ulang tahun kalau sampai nggak ada mie, aduh takut sekali gitu ya. Karena nanti umurnya nggak panjang ini. Nah kalau seperti itu even lebih serius lagi daripada tadi yang kedua. Ya, karena di dalam hal yang ketiga ini ya berarti betul-betul loh kalau bisa itu sungguh-sungguh dia mungkin ketemu hamba Tuhan yang bisa menjelaskan. Karena sangat tidak konsisten. Di satu sisi ya kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan. Di sisi yang lain penentu hidup mati saya, panjang umur saya itu mie. Itu konsistensinya di mana gitu. Ya kalau saya naik lift lantai 13, wah saya celaka. Tuhanmu yang mana? Apa artinya percaya Yesus sebagai Tuhan tetapi seolah-olah yang menentukan saya itu bagaimana adalah kuasa-kuasa yang lain. Sehingga yang ketiga ini lebih serius daripada yang kedua ya. Ya takut gitu ya. Nah harap-harap sih tidak sampai yang keempat. Yang keempat tuh berarti tadi ya benar-benar dia juga sudah ikut. Ya ikut dengan permainan-permainan kuasa kegelapan lah. Cari orang-orang yang bisa memberikan pesugihan dan seterusnya. Nah kalau ini sudah sangat-sangat serius. Kalau bisa usul saya kalau seperti ini ya anak yang bersangkutan ketemu sama hamba Tuhannya dan kemudian perlu si hamba Tuhannya untuk mengajak bicara si orang tua ini. Ya minta dia sungguh-sungguh untuk memilih, kamu mau pilih mana? Jangan tidak bisa dua-dua. Kamu mau ikut Yesus ya ikut Yesus. Kamu mau ikut kuasa kegelapan ya ikut kuasa kegelapan. Jadi tidak bisa saya mau ikut Yesus sekaligus dengan saya ikut kuasa kegelapan. Ya ini kalau sudah level yang keempat. Ya, tapi sebagai catatan ya, level berapapun itu dan tindakan apapun yang akan dilakukan, termasuk tadi yang keempat, usul saya adalah panggil hamba Tuhan atau orang yang dihormati oleh orang tuanya, begitu ya. Tetap bagaimanapun orang tua kita tidak memberikan kepada kita hak untuk tidak hormat, gitu ya. Jadi beda ya dengan misalnya tadi ya, panggil hamba Tuhan untuk ajak bicara orang tua kita dengan misalnya bentak-bentak lah, gitu, menghina lah, apa nih Kristen kok seperti ini, lain loh. Ya, jadi di dalam Alkitab kita menemukan taat itu di dalam Tuhan, gitu. Tetapi hormat itu hormat karena memang mereka yang melahirkan kita. Ya, jadi apapun tindakan yang dilakukan, ya apakah saya harus berhenti mengasihi dia? Ya enggak lah. Apakah berarti kalau anak kita misalnya itu melakukan hal yang salah kita harus usir mereka? Ya tidak. Ya, sehingga sama dengan orang tua, tetap kita harus mengasihi mereka, tetap kita harus menghormati mereka sambil kita mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tadi ya, tingkat percaya kuasa kegelapannya itu tingkat yang keberapa gitu.
Selanjutnya Pak, ini dari Ibu Made Dian Sukardiani dari Surabaya Pak. Dalam kitab 1 Samuel 28, Saul menyuruh perempuan peramal memanggil Samuel. Apakah benar yang datang itu Samuel atau itu setan yang menyerupai Samuel? Sedangkan di dalam ayat 13 dikatakan muncul dari dalam bumi, bukankah orang percaya kalau mati langsung ke Firdaus? Juga di dalam ayat 15 dikatakan, mengapa engkau mengganggu aku? Bukankah orang percaya yang sudah mati langsung bersama Tuhan, dan orang yang masih hidup di dunia tidak lagi berhubungan dengan orang yang sudah meninggal? Juga di dalam kitab 1 Tawarik 10 ayat 13, Saul mati karena meminta petunjuk dari arwah. Mohon penjelasannya Pak, thank you. Ini memang satu bagian firman Tuhan yang sampai hari ini masih terpolarisasi ya. Ada yang menafsirkan A, ada yang menafsirkan B. Betulkah itu Samuel, betulkah itu bukan Samuel? Iya, bahkan yang menarik pada waktu saya menempuh studi ya, dosen saya juga pandangannya kalau mau dikatakan berbeda sih dengan apa yang saya lihat. Gitu. Dan kita memang perlu melihat di dalam hal penafsiran Alkitab ya. Salah satu bentuk kedewasaan adalah kita menyadari ada hal-hal yang memang kita masih berbeda. Ya karena kita kan masih murid kebenaran ya, kita tidak pernah menjadi guru daripada kebenaran. Nah dalam hal ini yang penting adalah pertimbangannya itu apa, dan tadi bagus ya Ibu itu juga sudah kasih beberapa pertimbangan. Nah saya pribadi memang berpandangan bahwa yang muncul itu betul-betul adalah Samuel. Ya, pertimbangannya apa? Nah dua hal sih. Yang pertama adalah kalau kita kembali kepada apa yang menjadi maksud penulis dan apa yang akan ditangkap oleh pembaca mula-mula. Pembaca mula-mula pada waktu itu ketika membaca cerita tadi, ya sangat-sangat besar kemungkinan akan menganggap itu benar-benar Samuel. Ya karena pada masa itu ya benar-benar orang-orang percaya bahwa ada pemanggil arwah. Kalau mau dikatakan bahkan orang Israel ini termasuk perkecualian melarang memanggil arwah. Ya karena agama-agama yang lain pada waktu itu ya, keyakinan yang lain pada waktu itu ya boleh-boleh aja. Ya sehingga keyakinan secara umum itu adalah ada yang namanya pemanggil arwah. Dan pemanggil arwah ini benar-benar bisa memanggil arwah. Ya sehingga itu kenapa ya orang Israel meskipun sudah jelas di dalam Alkitab dikatakan jangan, masih tergoda sama seperti Saul di dalam bagian ini. Ya sehingga kalau penulis itu memaksudkan bahwa yang muncul itu bukan Samuel, harusnya dia bisa memberikan keterangan yang lebih eksplisit. Ya karena kan penulis daripada kitab Samuel ini harusnya kenal dong dengan yang akan membaca kitabnya ya. Mereka dari masa yang tidak sampai jauh berbeda bagaimana begitu. Ya sehingga kalau memang dia melihat orang-orang di sekitar saya itu meyakini bahwa ada pemanggilan arwah, ini padahal bukan arwah Samuel gitu ya, akan lebih wajar kalau dia memberikan keterangan. Tapi justru ketika kita membaca apa yang dia tuliskan, dari bagaimana Samuel berkata, dari bagaimana Samuel itu menjawab, dan jawaban Samuel itu menjadi kenyataan di dalam diri Saul kan, begitu ya. Tidak ada indikasi dari penulis yang menunjukkan, hati-hati loh ya, ini bukan Samuel. Ya sehingga itu kenapa tadi dari kacamata penulis dan juga dari kacamata pembaca mula-mula kitab Samuel dan Tawarik, ya lebih menunjukkan bahwa keduanya baik penulis maupun pembacanya melihat ini betul-betul Samuel. Tapi juga ya yang kedua tadi ya, jadi dari mana saya juga cenderung melihat ini Samuel, karena apa yang dia katakan itu selaras dengan pada waktu dia hidup. Jadi kalau kita membandingkan ya, apa yang Samuel katakan setelah dia menjadi arwah ini, dengan apa yang dia katakan kepada Saul pada waktu dia masih hidup, sama. Konsisten itu. Gitu ya. Dan terjadi. Ya, sehingga dari dua pandangan itu saya memang melihat bahwa ini sungguh-sungguh Samuel. Cuma pertanyaannya, tadi kan memang ada beberapa seperti keberatan ya. Lu kan Firdaus itu di atas, ya Samuelnya kok keluar dari bawah. Nah, pada waktu itu ya belum ada atau setidaknya belum sejelas di dalam perjanjian baru sih mengenai lokasi Firdaus. Karena pada waktu orang ketika memikirkan Firdaus ya Taman Firdaus kan di bumi ya. Ketika Adam dan Hawa diusir dari Eden kan orang Israel tidak memikirkan mereka dari surga dilemparkan ke bumi. Sehingga kata dari bawah itu bisa merupakan satu gambaran umum aja berasal dari dunia lain. Tidak harus juga berarti bahwa orang Israel pada waktu itu percaya misalnya dunia arwah di bawah, juga enggak sih. Itu sekedar untuk sebutan umum. Seperti kalau kita hari ini kita mengatakan, wah mereka sudah tidak bersama-sama dengan kita gitu ya. Yaitu sebagai sesuatu pemahaman yang umum saja. Dan juga kalau di sana tadi ditanyakan juga
kan sudah bersama-sama dengan Tuhan, kok bisa muncul kembali, kok bisa terganggu gitu ya. Kita melihat bahwa bisa loh dalam Alkitab itu memang arwah sudah bersama-sama dengan Tuhan ya. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, bukannya tidak bisa mereka menyatakan atau menampakkan diri kembali. Meskipun memang bukan sesuka-sukanya mereka sih. Ya, contoh yang paling sederhana yang kita semua akan amini ya, Yesus pada waktu di Gunung Transfigurasi ketemu siapa? Elia dan Musa ya. Apanya? Ya arwahnya dong gitu ya. Berarti bisa kan waktu itu. Dan jelas kita nggak mungkin ada, ya, kita akan mengatakan jangan-jangan itu juga bukan Elia dan Musa. Enggak dong. Gitu. Jadi bisa ya, meskipun ya bukan mereka yang sebebas-bebasnya. Dan yang ketiga, dikatakan Saul mati karena ia melanggar perintah Tuhan memanggil arwah. Ya betul sih, memang nggak boleh. Ya sehingga dalam cerita ini kita melihat Tuhan mengizinkan untuk Samuel menampakkan diri kepada Saul untuk memberitahukan hukuman dia yang akan menimpa dia. Dan itu terjadi. Ya, jadi memang salah itu pada waktu dia meminta arwah dan ada akibatnya. Ya, dan kita membaca ya benar-benar di dalam peperangan itu dia mati, anak-anaknya juga ikut mati. Dari Bapak Roni, Gereja Toraja. Sehubungan dengan topik fokus 19, episode 19, bagaimana kita menghubungkan secara teologis awal pendirian tabernakel, bait suci, sinagoge, dan sekarang ini gedung gereja. Sepertinya ada pergeseran makna dalam setiap perubahan tersebut. Iya, oke, pertanyaan yang baik ya. Satu sisi betul, ya jadi di dalam sejarah keselamatan ya istilahnya ya, memang selalu akan ada diskontinuitas. Jadi kayak misalnya perjanjian lama, perjanjian baru, ada diskontinuitas kan? Ya, tetapi juga selalu ada benang merah, ada kontinuitas. Sehingga di dalam hal rumah ibadah kan, di sini kita bicara mengenai rumah ibadah, ya betul sih. Ya bahkan di dalam perjanjian lama aja antara bait suci dengan kemah pertemuan ada diskontinuitasnya kan. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian bait suci itu kan fix. Ya, sementara kemah pertemuan itu kan pindah-pindah. Gitu ya, itu diskontinuitas. Demikian juga antara sinagog dengan bait suci ada diskontinuitas. Karena pada waktu sinagog sangat mungkin sih sejarah sinagog itu dimulai pada waktu pembuangan. Pada waktu itu kan tidak memungkinkan untuk orang Israel bisa memberikan persembahan korban dan seterusnya. Ya sehingga arah ibadah mereka lebih kepada pembacaan firman, pembacaan Taurat, gitu ya, kitab nabi-nabi. Ya sehingga di sini pun kita menemukan diskontinuitas. Ya di sinagog mereka tidak lagi sembelih hewan, tetapi mereka lebih merenungkan, membaca daripada kitab Yesaya, kemudian ada yang menjelaskan. Ya sehingga demikian pula ya dari gereja. Ya dengan tadi ya kemah pertemuan, bait suci, sinagog, jelas akan ada ketidaksinambungannya. Paling sederhana ya hari ini kita merayakan perjamuan kudus, ya kita merayakan baptisan gitu ya, yang tentunya tidak dijalankan dalam bentuk seperti perjanjian baru ya di dalam perjanjian lama. Jadi diskontinuitas itu pasti akan ada. Tetapi juga dalam hal ini ya, jangan juga melupakan kontinuitasnya. Sehingga di sini kita melihat ya kontinuitas yang sama ya, mulai dari kemah pertemuan sampai kepada gereja, yaitu bagaimana ibadah kepada Tuhan tidak bisa dilepaskan dari tempat. Dan ibadah kepada Tuhan tidak bisa dilepaskan dengan umat percaya yang lain. Sehingga itu kenapa pada waktu orang Israel dalam pembuangan, ya mereka tidak bisa mempersembahkan korban. Mereka tahu tidak cukup, oke kalau gitu baca masing-masing lah. Ya masing-masing di rumah masing-masing. Oh iya sih, Daniel tetap berdoa juga kan, gitu ya, di tingkap-tingkap rumahnya, gitu ya. Tetapi ya orang-orang Israel dalam pembuangan mereka menyadari kita masih perlu untuk bersekutu. Kita masih perlu berkumpul bersama-sama, tapi tidak bisa mempersembahkan korban nih. Oke, ya kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya demikian pula sama di dalam gereja ya, di mana Paulus pergi, dia selalu mendirikan jemaat. Dan jemaat itu selalu bertemu bersama-sama. Pertanyaan ini relevan ya bagi kita hari ini. Yang saya tidak tahu ya, meskipun harap ya di antara yang menyaksikan atau yang mendengarkan acara ini ya, enggak lagi yang cuma sekedar kebaktian di rumah. Gitu ya, dengan alasan bahwa ya kan Tuhan ada di mana-mana. Iya, Tuhan ada di mana-mana, tapi mengerti maksud Tuhan enggak? Ya, di dalam Ibrani jelas dikatakan ya, janganlah kita membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya sehingga ada bisa loh, meskipun dia kan dari rumah saya bisa dengar firman, bisa ikut fokus gitu ya. Beda. Ya beda. Itu berarti kita tidak kembali kepada rencana Tuhan. Ya betul, kita beribadah kan menyembah Tuhan.
Nah kalau kita menyembah Tuhan, ya masa kita yang menentukan sendiri, Tuhan ngomong apa, kita putuskan sendiri harusnya bagaimana? Ya tidak dong. Ya sehingga dengan bait suci, kemah pertemuan, gereja menunjukkan bahwa kebaktian itu ibadah, itu bersama-sama. Ya, tidak bisa sekedar saya dengan Tuhan. Dan begitu bersama-sama, berarti kita perlu tempat. Gitu ya, tidak bisa cuma sekedar secara online. Kita perlu tempat fisik di dunia ya karena manusia memang bersifat fisik. Gereja itu ada yang gereja kecil, ada yang mega church begitu. Menurut Pak Henry, Pak, kira-kira sebetulnya hamba Tuhan itu, seorang gembala itu kapasitasnya itu meskipun beda-beda, tapi angka yang average gitu, berapa jemaat yang sanggup dia layani sebetulnya dalam gereja lokal? Ya, pertanyaan yang baik ya. Nah begini, Vikaris Kias, hamba Tuhan kan tidak harus melayani sendiri. Jadi di dalam gereja yang besar, ya kalau dia bisa mendewasakan jemaatnya, ya ada penatua-penatua, ada pengurus-pengurus, begitu sehingga ada satu networking yang baik, ya sehingga jemaatnya banyak tetap kemudian bisa tergembalakan dengan baik karena bisa ada kelompok kecil. Ya sebaliknya ada gereja kecil, tapi kalau kemudian tidak dikerjakan dengan baik ya. Sebetulnya ya kalau benar-benar hanya berpusat kepada satu orang ya, mau melayani 20 orang secara efektif juga bagaimana caranya ya? Berat juga lah, apalagi 100 ya. Bagaimana bisa menelpon, membayangkan aja ya satu orang harus menelpon 100 orang setiap hari atau seminggu sekali, bagaimana gitu. Ya itu juga enggak bisa ya. Jadi bukan cuma sekedar besar kecilnya ya, tetapi sejauh mana itu gereja dikerjakan dengan baik sehingga setiap jemaat berapapun besarnya masih bisa digembalakan dengan baik. Dari seorang pendengar bernama Yohana, apa yang orang Kristen seharusnya mengerti tentang karunia bahasa lidah sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 14? Apa yang dimaksud Paulus bahwa ia berkata-kata dalam bahasa lidah lebih banyak dari orang lain dan bahwa bahasa lidah itu bisa membangun diri sendiri? Gimana? Oke, ya, di pertanyaan yang baik ya. Secara paling sederhana, ya kita menyebut bahasa lidah itu sebagai karunia kan. Seperti pertanyaan tadi ya, karunia bahasa lidah. Ya sehingga bagaimana kita mesti mengerti bahasa lidah ya sebagai karunia. Ya kan dari istilahnya juga bahasa lidah itu karunia. Yang berarti di satu sisi bahasa lidah itu baik tidak? Oh ya baik. Ya karena yang namanya karunia itu berasal dari Tuhan. Ya kan? Karunia itu merupakan pemberian yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Kepada setiap orang percaya Tuhan berikan karunia ya sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Ya sehingga di satu sisi karunia itu berarti baik, ya baik. Gitu, harus dipakai bagi gereja Tuhan. Tapi di sisi yang lain ketika kita mengatakan bahasa lidah itu karunia berarti tidak semua orang bisa berbahasa lidah. Dan itu fine. Itu oke. Yang menjadi masalah ketika kemudian bahasa lidah itu dijadikan standar. Waduh, udah ada bahasa lidah ya. Berarti level kekristenannya kurang ini. Ya itu menjadi masalah itu. Ya kan berarti kita memakai karunia untuk menjadi standar. Tidak. Gitu ya. Apalagi kemudian kalau bukan cuma sekedar menjadi standar kerohanian ya, tetapi sampai menjadi standar keselamatan. Wah, belum bisa bahasa lidah ya. Jangan-jangan belum sungguh-sungguh diselamatkan. Ini sangat serius ini. Ya karena pada waktu kita menjadikan bahasa lidah itu sebagai standar keselamatan, itu kita membuat keselamatan oleh iman menjadi keselamatan oleh perbuatan. Dan persis itu yang dilakukan oleh guru-guru palsu yang masuk ke dalam jemaat-jemaat di Galatia, yang untuk menghadapi mereka Paulus menuliskan surat Galatia, sebuah surat yang sangat keras. Ya, jadi apa persamaannya ya antara yang terjadi di abad pertama dengan yang kalau tadi saya mengatakan orang-orang yang menjadikan bahasa roh sebagai standar keselamatan, itu namanya kita dalam bahasa Paulus itu Injil yang lain. Itu Injil plus. Yang berarti keselamatan bukan ditentukan hanya dengan saya percaya kepada Yesus, tetapi harus ada imbuhannya. Di abad pertama itu sunat, makan makanan tertentu, ya memelihara hari-hari tertentu. Nah sekarang bahasa roh. Lu kan beda. Antara sunat dengan bahasa roh, ya secara manifestasinya beda. Secara esensinya sama. Karena Paulus mengatakan barang siapa menyunatkan dirinya, dia harus mentaati semua Taurat. Perbuatan kan? Ya karena kan yang mengatakan harus sunat, itu kan Taurat. Dan Taurat yang sama kan gak cuma mengatakan harus sunat.
Ya, demikian juga sama. Kalau hari ini orang mengatakan harus bahasa roh kalau mau yakin diselamatkan. Oke, saya mau. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tidak ada loh. Ya, yang saya pernah tahu ya, meskipun saya tidak mengatakan semua gereja melakukan hal ini, tapi yang saya pernah tahu sendiri adalah harus ikut kursus inilah, harus ikut pelatihan itulah. Bahkan saya pernah dulu ikut pelatihannya. Oh ya. Gitu ya. Ya, ayo coba. Ya bahkan ndak ada pun juga ayo coba keluar. Dan tetap sebagian besar ndak keluar. Ya, terus bagaimana ini? Ya kalau kemudian bahasa roh ini dijadikan standar keselamatan, kalau selama belum bisa bahasa roh itu belum yakin keselamat, itu akan menghilangkan kemerdekaan kita. Gitu ya, sehingga ini perbuatan kan? Ya harus ikut les dan seterusnya. Itu apa kalau bukan perbuatan? Itu pun nggak ada jaminan bisa. Dan kalau nggak bisa terus bagaimana? Ya harus terus coba. Terus coba berapa lama? Ya terus coba. Nah selama saya belum bisa terus bagaimana? Nah ini yang sebetulnya sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Kalau ada gereja yang menjadikan bahasa roh itu sebagai standar untuk keselamatan gitu ya, atau standar daripada kerohanian seseorang. Dan itu tidak tepat. Karena jelas ini namanya karunia, bukan standar. Ya bukan standar iman. Nah itu yang pertama. Loh, tapi kan Paulus mengatakan ya, tadi bagus ya pertanyaannya, dia berbahasa lidah itu lebih daripada siapapun dan dia bersyukur itu gitu ya, dan itu membangun dirinya. Oh ya, tidak ada masalah ya, itu memang Paulus mendapatkan karunia berbahasa lidah. Ya, sehingga kalau kita memang mempunyai karunia berbahasa lidah, ya harus dipakai dong. Ya, dan karunia bahasa lidah itu merupakan karunia yang salah satu yang paling baik penggunaannya adalah di dalam hal doa. Ya. Sehingga kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal ke-14 ayatnya yang kedua, ya siapa berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Ya sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, tapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, sehingga, ya betul, ketika kita berdoa kan membangun diri. Gitu ya, termasuk ketika kita berdoa dengan bahasa roh, ya maka meskipun kita sendiri juga tidak mengerti yang kita doakan itu apa ya. Gitu ya, tetapi doa kita kepada Tuhan, betul, itu akan membangun diri kita. Ya, sehingga Paulus tidak mengatakan kalau engkau mempunyai karunia bahasa roh jangan engkau pakai ya. Tidak. Tapi dipakainya bagaimana? Ya, dipakai untuk kita berdoa. Ya, sekaligus Paulus juga mengatakan loh ya, jangan dilupakan. Saya berdoa dengan bahasa roh, saya juga berdoa dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Ya, sehingga dua-duanya tetap penting. Bukan berarti wah saya sudah bisa berdoa bahasa roh, tidak perlu saya berdoa dengan bahasa manusia. Tidak seperti itu. Ya, sehingga silakan kalau ada di antara saudara yang memang mempunyai karunia bahasa roh, ya pakailah untuk berdoalah lebih sering, begitu ya, itu baik. Tetapi, nah ini juga yang menjadi masalah, kalau kemudian dipakainya di dalam ranah ibadah publik, dan dipakainya itu bersama-sama, ya, dan tidak diterjemahkan, ya, nah bagi Paulus itu tidak dewasa loh. Karena ngapain? Ya orang lain juga nggak ngerti kamu ngomong apa kok. Kecuali kalau ngomongnya satu-satu dan kemudian ada yang mendapat karunia menerjemahkan bahasa roh. Itu baik. Itu membangun. Ya tapi kalau semua mengatakan bahasa lidah, ya dan tidak semua orang bisa bahasa lidah. Ya, dan kemudian yang tidak bisa bahasa lidah kemudian ya tidak bisa mengerti apa-apa. Ya, di dalam bahasa Paulus ya dikatakan dia ingin kamu menjadi dewasa. Ya, jadilah dewasa di dalam hal ini. Ya, sehingga dewasa. Nah, itu kenapa ya sebetulnya kita mengadakan fokus, dan itu kenapa memang setelah kita memberikan dasar-dasar kebenaran iman Kristen, karena orang dewasa itu harusnya bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinannya kan. Nah, sesi selanjutnya seperti ini kita mengadakan Q&A ya. Ya karena orang Kristen yang dewasa itu perlu mempertimbangkan banyak aspek. Ya, sehingga itu kenapa di dalam jawaban-jawaban fokus kita ya, seperti tadi juga ya, tidak bisa cuma sekedar boleh atau tidak boleh. Yeah. Orang tua kalau masih percaya kuasa kegelapan itu kita mesti mengasihi atau tidak, mesti dibedakan. Karena itu dewasa ya.
Begitu ya, dewasa berarti nggak cuma sekedar boleh atau tidak boleh, seperti apa nih? Konteksnya bagaimana ini? Situasinya seperti apa? Nah, mohon maaf sekali ya, hari ini tanpa sadar, saya boleh mengatakan tanpa sadar ya, gereja tanpa sadar tidak mendorong jemaatnya tidak menjadi orang Kristen yang baik. Bukan itu masalahnya. Tapi seringkali memang tanpa sadar mendorong jemaat tidak menjadi dewasa. Salah satunya tadi, yang penting kan saya dengan Tuhan. Orang lain tidak mengerti bahasa roh, kan Tuhan mengerti. Jadi dalam ibadah yang penting kan kamu dengan Tuhan. Oh enggak. Silakan baca di dalam 1 Korintus pasal ke-14, Paulus mengatakan apa? Ketika engkau berbahasa roh, orang baru datang ke tengah-tengah kamu. Apalagi ini orang yang belum mengenal Tuhan. Dia akan mikir apa? Dia akan mikir kamu aneh loh ini, ngomong apa ini? Dan yang ini penting, bagi Paulus itu penting. Gak cuma sekedar yang penting saya dengan Tuhan. Orang mau ngerti, tidak ngerti, urusan mereka. Orang tidak percaya mau datang dan kemudian menganggap saya apa, itu urusan mereka. Ya di kamar. Ya silakan secara pribadi. Begitu ya. Tapi ketika kita beribadah, kita mesti memikirkan bukan cuma saya dengan Tuhan, orang lain ini bagaimana ini? Termasuk kalau ada orang tidak percaya, orang yang belum percaya Kristus, orang punya keyakinan yang lain yang bisa jadi kan pingin tahulah mengenai kekristenan, mereka visit ke gereja kita terima mereka ngomong apa ya? Nah orang dewasa harus mikir kan? Kan anak-anak itu, yang lain belum makan saya ambil sendiri. Bahkan kalau perlu saya ambil semua dan tidak merasa bersalah. Anak-anak, orang dewasa kan sebelum saya ngambil ya saya mesti tawari dulu kan Pak Kias sudah makan. Begini aja kita, dan kalau saya ngambil pun juga kalau itu misalnya ada 5 ya jangan saya ambil 4 dong. Nah orang dewasa harus juga memikirkan orang lain itu siapa. Bukan cuma saya yang lapar. Jangan-jangan Pak Kias juga lapar ini. Ini ada berapa orang begitu ya. Nah ini yang seringkali terjadi tanpa sadar. Ya sehingga Paulus itu mendorong orang Kristen untuk menjadi dewasa termasuk di dalam hal pemakaian karunia. Termasuk juga di dalam hal pemakaian karunia bahasa lidah. Saya jadi berefleksi Pak, karena sering mengajar jemaat juga. Mungkin saja banyak pengajar atau pengkhotbah itu juga khotbahnya nggak dimengerti juga, itu sama juga Pak ya. Ya tidak bisa cuma sekedar saya kan sudah khotbah gitu ya, tidak bisa. Teologis. Ya, tetap ya kita harus mengkhotbahkan apa yang benar, tapi juga kita mesti berusaha kan. Jadi 2 ekstrim ya. Which is sebetulnya contohnya sederhana lah, tidak bisa karena kita itu cinta anak. Gitu ya, maka anak minta apapun saya kasih. Enggak dong, gitu ya. Jadi nggak bisa juga pengkhotbah. Cuma saya sukanya yang ringan-ringan, saya kasih. Itu bukan mengasihi loh. Tapi di sisi yang lain ya orang tua juga mesti memikirkan bagaimana ya cara supaya anak saya bisa makan bergizi, porsinya berapa, apa mungkin saya juga perlu selingi dengan apa gitu ya, sehingga dia juga tetap bisa mendapatkan asupan yang bergizi. Begitu. Jadi nggak bisa juga saya orang tua ya, saya kasih kamu makanan semuanya sayur misalnya begitu ya, kamu harus makan. Nah, orang tua yang bijak ya dia harus juga mencari cara ya, gimana anaknya itu bisa makan makanan yang baik, bagaimana anaknya bisa bertumbuh dengan sehat. Oke, baik Pak Henry, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab ya oleh Pak Henry. Kita bersyukur, tapi karena waktu Pak, kita harus stop di sini. Walaupun ada pertanyaan yang sangat menarik berikutnya ini, mungkin di episode selanjutnya. Ya. Oke. Hari ini pertanyaan memang baik-baik dan penting-penting sih ya. Iya, dan pertanyaan terus masuk Pak. Jadi kita nggak tahu kapan kita berhenti Pak. Oke Pak, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan memimpin ke depan untuk acara kita. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab. Kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau menuliskan komentar di dalam YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.